Yo, salam sehat buat kita semua dan selamat datang di Movie System Channel. Kali ini Bang Du mau lanjutin alur cerita The Bully in Charge. Setelah absen cukup lama di dunia persilatan, ya berakhir jarang ketemu kalian deh pastinya. Dan terima kasih buat kalian semua yang masih selalu support dan mampir kemari untuk sekedar absen saja. Dan Bang Du doain ya, semoga kesehatan selalu mengiringi langkah kalian semua. Amin. Sebelum memasuki part 18, alangkah baiknya Bang Du sing pantun terlebih dahulu. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, jangan sampai lupa komen di mari. Anjay. Yuk, enggak usah pakai lama, kita simak ceritanya. Sedikit mengulas cerita sebelumnya, di mana saat itu Daegun sedang dikejar dengan kemunculan seseorang yang sama sekali tak pernah dikenalnya, mencoba membuat sedikit kerusuhan di saat dirinya ingin segera pulang menuju ke rumahnya. Tak lama berselang, Daegun segera menanyakan siapa seseorang yang saat ini tengah bermaksud menemuinya. Namun saat itu sebuah penjelasan tak juga ia dapatkan, sehingga hanya sebuah niatan buruk yang saat ini tengah terbesit di pikirannya. Kemudian menurut Anhagon, dirinya ini sama sekali tak terlalu penting, hanya ingin sedikit menyapa atas seluruh rasa penasaran yang ia punya. Ia ingin sekali berbagi pukulan pastinya. Dan akhirnya tak lama dari situ dirinya bergegas memulainya. Segera bergerak maju berusaha menjangkaunya dengan melesatkan sebuah tendangan cepat, berusaha menghancurkan Kwon Daegun seperti adanya hasrat yang ia punya. Bahkan tak berhenti sampai di situ, di mana sebuah pukulan susulan segera ia lesatkan juga. Namun saat itu Daegun masih cukup tenang untuk dapat mengatasinya, berusaha mencari tahu siapa orang aneh yang saat ini tiba-tiba saja menyerangnya. Menurut Daegun, bila dirinya ini memanglah salah satu dari 4 eksekutif yang ada, sepertinya baju yang ia kenakan sama sekali tak menunjukkan adanya sebuah tanda-tanda bila dirinya ini adalah seorang pelajar dari sekolahnya. Sehingga saat itu Daegun menganggapnya hanya sebagai warga sipil biasa yang sedang gabut dan ingin mencari lawan sparring. Dan itu semua membuat Daegun sedikit menahan diri untuk tak terlalu jauh menghajarnya. Baiklah, meskipun begitu, aku pun juga tak mau terluka pastinya, ungkap Daegun sembari kini membalas, melesatkan sebuah counter cepat menuju ke arahnya. Sementara itu di sisi lain, Lee Seung-hoon telah selesai dengan seluruh keperluan di sekolahnya, segera pulang menuju ke rumahnya dengan berpamitan secepatnya. Hingga di suatu titik dirinya kini mulai dikejutkan dengan adanya sebuah pemandangan aneh yang saat ini tengah terjadi di depan gerbang, yang mana saat itu Go Seung-hwa masih tak pulang juga dan malah berbaris rapi bersama dengan seluruh teman di kelasnya. Ya seakan sedang menjalankan hukuman pastinya. Go Seung-hwa, ngomong-ngomong, sedang apa kau jam segini? Bukankah jam sekolah sudah begitu lama berakhir? Kemudian menurut Go Seung-hwa, saat ini dirinya sedang menjalankan adanya sebuah hukuman, yang mana semua itu harus tetap ia jalankan dengan sepenuh hati, seperti adanya keteguhan di hatinya. Mungkinkah semua ini karena pertemuan terakhirmu dengan Daegun? Tapi jika memang begitu, kenapa kau malah berdiri sendiri? Mungkinkah itu sebuah kehormatan yang kau dapatkan? Seung-hoon, meski aku hanya berdiri, ini tetap hukumanku. Saat mereka sedang menempa pikiran mereka, aku juga tak bisa bila harus membuang-buang waktu. Baiklah, terserah kau saja. Lalu apa yang kau bicarakan dengan Daegun hingga selarut ini memangnya? Tak lama berselang, Go Seung-hwa segera menjelaskan bila ini semua berhubungan dengan adanya para eksekutif di sekolahnya mengenai beberapa informasi yang saat ini tengah dimilikinya. Hei, Seung-hoon, lalu apa sekarang kau tertarik juga? Haiya, sial, ini akan menambah waktu hukuman kita lagi jadi sejam. Kumohon Seung-hwa, ayolah, segera kita sudahi saja. Kemudian menurut Go Seung-hwa, 4 eksekutif yang ada saat ini terkenal di sebuah wilayah kekuasaan yang mereka punya dengan sebuah sebutan Four Golden Water.
Dan mereka semua ini berasal dari tempat yang sama, maka ketajaman yang mereka punya sudahlah terkenal di sekitarnya. Bahkan saat itu istilah kuat tak lagi mampu mendeskripsikan seluruh sepak terjang yang mereka punya, melainkan ada pun sebuah istilah yang paling cocok untuk menggambarkan mereka semua adalah istilah kejam. Hei, kau masih ingat kan orang terkuat nomor 2 di kelas kami? Maksudmu Cai Joman? Bukan, tapi orang sebelum dia. Kemudian menurut Gosungwa, saat itu terdapat orang kuat lain yang tengah bersarang di kelasnya, dan orang tersebut bernama Purification. Sebenarnya saat itu Gosungwa selalu rutin menjalankan beberapa latihan dan selalu melakukan sparring bersama dengan para murid di kelasnya. Hingga di suatu titik tiba-tiba saja seseorang perlahan datang, sedikit mengganggu dan mengejutkannya. "Oi, sedang apa kalian semua? Jika aku lihat-lihat, kalian ini sedang meniru pertarungan bawah tanah ya. Lucu sekali sepertinya." Tak lama berselang, Gosungwa segera mengingatkannya bila seseorang yang saat ini tengah berdiri di hadapannya adalah seorang senior dari kelas 3. "Kau Anhagon bukan?" Kujelaskan ya, secara teknis ini jelas di lantai 3. Jadi ini jelas pertarungan di atas tanah, maka tak ada hubungannya dengan pertarungan bawah tanah. Menanggapi adanya penjelasan aneh tersebut, Anhagon hanya tertawa mendengarnya. Dan ia pun kembali menegaskan bila mereka semua tidaklah tampak sedang menjalankan sebuah pertarungan, namun lebih menyerupai dengan sebuah kemah di perkotaan. Sudahlah. Cukup dengan basa-basi bodoh ini. Sekarang katakan padaku, siapa orang yang paling kuat di sini? Mendengar pernyataan tersebut, Gosungwa segera menjawabnya. Namun saat itu Purification tak mengizinkannya, dan ia pun segera bergegas maju. Karena bagi dirinya, Gosungwa adalah seorang rival yang harus dilaluinya. "Aku yang terkuat di sini, tapi kuingatkan kau, ini jelas bukan lagi di sekolah," ungkap Purification yang kini terlihat bersungguh-sungguh menghadapi adanya seorang pengacau yang saat ini tengah mengganggunya. Dan ia pun kembali menjelaskan bila di tempat ini tak pernah ada sebuah senioritas yang akan ia berikan sedikit pun kepadanya. Ini akan menjadi cukup menarik sepertinya. Dasar kalian ini hanya sekumpulan bocah tengil. Jadi akan kutunjukkan seperti apa pertarungan bawah tanah yang sesungguhnya. Tapi ini kan tak berada di bawah tanah. Apakah dia sungguh-sungguh? Hoi, sudahlah, kau sebaiknya fokus ke pertandingannya saja. Dan akhirnya di mana mereka berdua kini mulai bersiap untuk segera memasuki adanya sebuah pertarungan keras yang tak pernah mereka perkirakan, di mana sebuah jab cepat kini segera ia lesatkan, berusaha mengajar adanya seseorang senior yang saat ini tengah bertingkah arogan di hadapan mereka. Namun saat itu Anhagon dengan mudah menghindarinya, dan dari sedikit pengamatannya ia pun mulai menyadari bila seorang musuh yang dihadapinya adalah seorang southpaw atau seorang pengguna tangan kidal di dalam sebuah teknik boxing yang dipelajarinya. Sehingga saat itu Hagon dengan mudah mampu menghindarinya, cukup terlihat gesit dalam menghadapi seluruh rentetan serangan yang menjemputnya. Kemudian menurut Purification, seniornya ini sangat licin sekali, bergerak dengan begitu lincah, selalu sigap menyesuaikan seluruh pola serang yang ia lesatkan. Tapi menurut analisisku, gerakan apa yang ia gunakan? Aku tak pernah melihatnya. Lalu, mungkinkah gerakan itu adalah gerakan yang meniru gerakan cairan ya? Sebenarnya saat itu Purification sudahlah cukup serius juga mengeluarkan segenap kekuatan yang ia punya dengan terus-menerus mencoba berusaha sekuat tenaga menghajarnya. Namun saat itu overhand hook yang coba ia lesatkan segera mampu diatasinya dengan Anhagon bergerak lebih cepat melilit di bagian lengannya, berusaha menguncinya dengan cengkeraman kuat secepatnya, sehingga saat itu sebuah ular anaconda kini seakan sedang mencengkeramnya, berusaha menghentikan seluruh gerakannya dan segera mungkin berusaha mematahkan sebelah lengan yang ia punya, yang mana itu semua terjadi dengan begitu cepatnya, membuat Purification segera berteriak, merasa begitu kesakitan atas seluruh derita yang ia rasakan. Ya, pemandangan tersebut jelas mengejutkan mereka semua pastinya. "Oi,
Bagaimana perasaanmu sekarang? Masihkah kalian akan bertingkah arogan? Ungkap Anhagon yang kini merasa cukup senang atas seluruh keseruan sensasi yang ia dapatkan. Kemudian menurut Anhagon, dirinya ini tak usah terlalu lebay juga, karena adanya pertarungan bawah tanah yang sesungguhnya kini baru saja dimulai. Maka bertempur hingga titik darah penghabisan adalah sebuah kebiasaan yang selalu ia lakukan. Oi, sungguh, bukankah ini terlalu gila? Ya, sebaiknya kita segera hentikan saja pertarungannya. Tak lama berselang, Go Seung-hwa segera mencoba mengingatkan bila saat ini waktu istirahat sangatlah dibutuhkan, karena bila hal tersebut masih saja terus ia paksakan, maka adanya luka maupun cedera yang cukup serius adalah sebuah hasil yang tak mereka inginkan. Namun saat itu Anhagon sama sekali tak menghiraukannya, berusaha secepat mungkin menghabisi seseorang musuh yang saat ini tengah menantinya. Mengamati adanya hal tersebut, Seung-hwa bergegas menyusulnya, mencoba segera berlari berusaha menghentikannya. Bahkan saat itu dirinya tak merasa ragu untuk bergegas melompat, mencoba dengan sebaik mungkin menghentikan seluruh aksi brutal yang Hagon lakukan. Namun apa yang terjadi? Di mana momen tersebut ternyata sudah ia nanti sejak beberapa waktu sebelumnya. Segera kembali membalikkan badannya dan segera mengunci seluruh pergerakan Go Seung-hwa secepatnya. Maka berakhir masuk ke dalam sebuah jebakan adalah sebuah siasat yang ia siapkan, sehingga saat ini Seung-hwa harus terus mencoba untuk mampu bertahan dari ganasnya seorang senior yang saat ini tengah ia lawan. Ia harus bisa secepat mungkin meloloskan diri juga pastinya. Hoi, kalian cepat maju, tangkap bajingan dan senior yang tak tahu aturan ini, ungkap mereka semua yang kini mulai berlari, berusaha menghentikan seluruh aksi brutal yang Hagon lakukan. Jika kalian juga terlalu dekat, aku juga takkan bisa menjamin keselamatan kalian, apalagi keselamatan dari orang ini. Jadi pikirkanlah sekarang, ungkap Anhagon berbalik mengancam, memanfaatkan seluruh situasi yang ia dapatkan. Lalu menurut Anhagon, ternyata mereka semua ini terlihat penurut sekali, dan ia pun merasa cukup senang dengan seluruh hidangan yang mereka sajikan. Ia berakhir dengan tetap menghancurkan Go Seung-hwa pastinya. Sebenarnya saat itu Go Seung-hwa berakhir pingsan di dalam pertarungannya. Namun ketika dirinya ini mulai berangsur siuman, di saat itu juga ia merasa begitu terkejut karena seluruh anggota kelompok yang bersamanya kini tergeletak pingsan dengan seluruh cedera parah di sekujur tubuhnya. Dan itu semua adalah kali pertamanya dalam Go Seung-hwa merasakan sebuah sensasi mengerikan setelah mencoba menghadapi salah satu dari eksekutif yang mengganggunya. Ia jelas merasa kapok dan tak ingin mencobanya lagi pastinya. Oh, jadi begitu ya. Tapi mengapa kau yang terobsesi dengan berbagai macam informasi malah memberitahuku tentang semua ini? Lalu, apa kau sekarang menjadi lebih penasaran? Baiklah, akan sedikit kujelaskan. Lalu, menurut Go Seung-hwa, saat dirinya diajar oleh Daegun sebelumnya, dirinya ini benar-benar merasa hancur akibat seluruh cedera berat yang mereka terima. Namun, saat itu terjadi sebuah keanehan, yang mana di hari berikutnya, rasa sakit tersebut sama sekali tak mereka rasa, berangsur menjadi lebih menyegarkan dari hari-hari sebelumnya. Jadi karena aku masih tak tahu dia menggunakan trik seperti apa, mulai saat ini aku akan berusaha menelitinya juga. Kukira hanya itu sih alasanku. Aku tahu sekarang. Pada intinya, kau sudah mulai membuka kesempatan untuk Daegun juga rupanya, ungkap Lee Seung-won memberikan tanggapannya. Tak lama berselang, Go Seung-hwa segera merubah topiknya, kembali menjelaskan bila salah satu dari mereka, Four Pills, dikenal dengan sebuah nama lain, yaitu si Anaconda. Sudah, sepertinya ini sudah larut malam. Tapi Anhagon, dia benar-benar sangat kuat. Dia juga sangat brutal. Jadi sekuat apapun Daegun, ia adalah lawan yang takkan mungkin mudah dikalahkan. Sementara itu di sisi lain, Kwon Daegun telah terlepas dari cengkeramannya, berakhir dengan Anhagon yang malah menerima cedera dari adanya sebuah pertarungan pemanasan sebelumnya. Apa yang tadi kau lakukan? Yang seperti itu takkan pernah mempan kepadaku.
Tak lama berselang, Daegun segera menanyakan mengapa orang aneh yang berada di depannya bersikeras untuk menutup mulutnya, sedangkan saat ini dirinya masih dapat berbicara dengan cukup mudah untuk menerangkan seluruh situasi dan tujuannya. Jadi, kau memilih untuk tetap diam ya? Baiklah, akan kubuat kau tak lagi dapat berkata-kata, dan kupastikan kau telah kehilangan kesempatanmu untuk menjelaskan semuanya. Sementara itu, di sisi lain, Ham Sun-jin tengah mengamati chat grup di ponselnya, yang mana saat itu ternyata An Ha-gun telah memilih bergerak dahulu setelah dirinya merasa begitu tertarik dengan adanya seorang junior yang ditargetkannya. Cih, kenapa dia malah tergesa-gesa melakukannya? Sial, apa yang sebaiknya aku lakukan sekarang? Tapi, mungkinkah ini masih di sekitar sekolah? Tak lama dari situ, Sun Jin segera menyusulnya, bergegas meluncur menuju lokasi setelah melakukan sedikit pengamatan di dalamnya. Namun saat itu perbuatan tersebut sedikit menarik perhatian orang-orang di sekitarnya, terlebih untuk Lee Seung-hoon maupun Go Seung-hwa yang menjadi merasa cukup curiga atas seluruh gerak-gerik aneh yang dilakukannya. Memahami adanya kejanggalan yang ia tunjukkan, Lee Seung-hoon kini turut mengikutinya juga, berusaha untuk mendapatkan beberapa informasi mengenai seluruh pergerakan para senior yang saat ini cukuplah mencurigakan. Menurut Go Seung-hwa, Sun Jin ini memiliki tubuh yang kurang ideal. Namun, mengapa dirinya ini mampu bergerak dengan cukup cepat, tak seperti orang-orang gemuk yang lainnya? Tapi, kenapa larinya harus seperti para ninja sih? Sial, lalu mungkinkah aku harus juga menirunya? Sementara itu, di sisi lain, An Ha-gun masih mencoba menikmati pertarungannya, merasa semakin tertantang untuk mengeluarkan semua kemampuan yang ia punya. Ini benar-benar menjadi semakin menarik. Mulai tubuhmu, pergerakanmu, dan cara adaptasimu barusan. Mungkinkah kau benar-benar anak kelas 1? Siapa kau sebenarnya? Kemudian menurut An Ha-gun, dirinya ini tak begitu malu juga bila harus berakhir dihajar oleh seseorang yang lebih muda. Namun menurut seluruh analisis yang dilakukannya, terdapat sebuah kejanggalan dari seluruh pertarungan sebelumnya. Jadi, mungkinkah dia mulai meragukan umurku? Lalu apakah proyek itu yang sedang dikejarnya? Wajah dan tubuhku memang tak tampak seperti anak kelas 1. Tapi menurut Kwon Dae-gun, beberapa top tier kelas dunia memiliki raut wajah yang cukup terlihat tua di umur mereka yang masih tergolong muda, dan ia pun cukup merasa yakin bila raut wajah yang dimilikinya masihlah dapat menyamarkan banyaknya umur yang ia punya. Ia masih cukup pede dengan baby face yang ia miliki pastinya. Dan akhirnya Dae-gun kini segera memutuskan untuk dapat secepat mungkin menyelesaikan warga sipil tersebut yang saat ini tengah mencoba mengganggunya. Oi, kau memilih langsung maju begitu saja ya? Bukankah kau terlalu meremehkanku? Dalam hati sebenarnya An Ha-gun benar-benar merasa curiga, merasa begitu janggal dengan seluruh teknik yang disaksikannya, terutama saat dimana dirinya ini menatap mata Dae-gun sebelumnya. Hingga di suatu titik An Ha-gun kini kembali tersungkur setelah mencoba memastikan akan seluruh kekuatan Dae-gun yang tak biasa. Ya tak seperti layaknya seorang murid pastinya. Hei, baru saja kau mengatakan tentang sesuatu mengenai teknik itu. Aku ingin sekali lagi mendengar penjelasan itu dari dalam mulutmu. Belum sempat An Ha-gun memberikan adanya sebuah penjelasan, kini Sun Jin tengah tiba di lokasi pertarungannya. Terlihat cukup khawatir sekaligus merasa terkejut bila saat ini An Ha-gun sedang terbaring tak berdaya di hadapannya. Merasa begitu tak percaya dengan seluruh situasi yang disaksikannya. Hei, mungkinkah yang terbaring di sebelah sana itu benar-benar An Ha-gun? Dirinya ini kan salah satu 4 eksekutif yang ada. Sementara itu di sisi lain, seseorang kini sedang asik bermain, menghabiskan waktu yang ia miliki dengan menikmati beberapa permainan yang ia inginkan. Ini sih terlalu mudah. Kenapa tak ada yang sedikit menantang sih? Tapi akhirnya stresku berkurang juga. Yang mana saat itu Oh Jun-sim memilih sedikit healing setelah dirinya menghadapi adanya sebuah insiden sebelumnya.
Lalu menurut Oh Chun Sim, Daegun ini termasuk anak baru di sekolahnya. Namun mengapa sikap yang ia tunjukkan sedikit kurang ajar, tak mau menurut seperti para murid yang lainnya? Dia ini kan jelas anak baru. Ya sekali anak-anak, tetap saja dia anak-anak. Sama sekali tak dewasa. Kemudian menurut Chun Sim, Han Chun Sim sendiri juga cukup kekanak-kanakan, malah memilih memanggil 4 eksekutif yang ada hanya untuk sekedar mendisiplinkan junior baru di sekolahnya. Apalagi dia itu berniat membunuh atau bagaimana? Payah. Apakah dia tak pernah paham seberapa hebat 4 eksekutif yang ada? Dasar. Sementara itu di sisi lain, Kwon Daegun segera menanyakan, mungkinkah orang yang terbaring di depannya adalah salah satu dari eksekutif di sekolahnya. Dan Go Seung-hwa pun segera mengkonfirmasinya bila dirinya ini adalah salah satu eksekutif di bawah komando Sohyul yang bernama An Ha-gon. Begitu ya. Hei, bangunlah. Kalau kau tidur di sini, kau nanti bisa terluka. Namun apa yang terjadi? Di mana saat itu juga sebuah teknik cengkeraman segera ia lesatkan, berusaha menyambut Kwon Daegun, memanfaatkan situasi lengah yang saat lalu telah ditunjukkannya. Sontak adanya sebuah serangan kini segera ia berikan, mencoba mendesak Kwon Daegun dengan seluruh kecepatan yang mengagumkan. Namun sekali lagi Daegun segera mengantisipasinya, berusaha mencengkeram tangan tersebut dan berusaha melempar An Ha-gon secepatnya, sehingga saat itu dirinya berhasil meloloskan diri dari adanya serangan kejutan yang Ha-gon lakukan. Wah, kau boleh juga rupanya. Jadi, kau sudah mulai siuman ya? Oi, siuman? Sudah sih, baru saja aku merasa jauh lebih segar. Sial, obat itu sepertinya bereaksi cukup lama ya. Mendengar pernyataan tersebut, Sun Jin segera menanggapinya, merasa cukup kecewa dengan sebuah keputusan gegabah yang dilakukannya. Dan Sun Jin pun segera kembali menyarankannya supaya tak lebih jauh mengacau dan segera menurut mengikuti adanya seluruh aturan yang telah ditetapkan. Diamlah, sebaiknya jaga nada bicaramu, dasar brengskai. Jika kau masih tetap bertingkah saat aku mengkonsumsi obatnya, kau pun akan bernasib sama. Jadi kau tetap akan memilih menggunakan itu ya, obat stimultan itu. Kemudian menurut An Ha-gon, ini semua memang harus ia lakukan, mengingat Kwon Daegun bukanlah seseorang yang cukup mudah untuk dapat ia kalahkan. Terlebih mengingat kekuatan Kwon Daegun yang tak sekelas cemilan murahan, maka dirinya ini haruslah bersiap untuk dapat menikmati seluruh hidangan yang telah disajikan. Untuk seseorang hidangan yang cukup terlihat berbahaya, anak kelas 1 ini jelas bukan warga sipil biasa. Dan aku cukup yakin dengan seluruh data yang kupunya. Memahami adanya situasi yang tak kondusif seperti sebelumnya, kini Ham Sun Jin segera mengikuti alurnya, bergegas mengingatkan mereka semua akan kengerian dari senior kelas 3. Sebab ia pun cukup merasa yakin adanya pertarungan brutal di ronde berikutnya akan segera menuntun Daegun ke dalam jurang kekalahan seperti seluruh keinginan yang ia punya. Tapi ada yang tak beres sepertinya. Kalau gua amati lagi, energinya memang terasa berbeda, seolah dia dalam kondisi imersi. Dan akhirnya tak lama dari situ, An Ha-gon kini mulai menunjukkan aksinya, bergerak dengan begitu cepatnya, melesatkan sebuah tinju kuat ke arahnya. Namun saat itu Daegun masih mampu menghindarinya, berusaha menyiapkan sebuah serangan counter menghajar muka An Ha-gon yang saat ini tengah ditargetkannya. Dalam hati sebenarnya Daegun cukup merasa penasaran, merasa ingin memastikan bila saat ini An Ha-gon benar dalam kondisi immersion zone atau hanya sekedar fokus di tingkatan yang biasa, sehingga saat itu mencari tahu dengan pasti adalah sebuah pilihan yang ia miliki. Hingga di suatu titik terdapat sebuah momen yang kini coba ia manfaatkan dengan bergegas mencengkeram tangan Daegun dan berusaha menghentikan gerakan yang ia lakukan. Namun saat
saat itu sebuah pukulan lain segera pergi menjemputnya, membuat Anagon harus secepat mungkin dapat menyesuaikan seluruh gerakan yang Daegun lesatkan. Sehingga saat itu beralih mencengkram tangan lain adalah keputusan yang Hagon lakukan, bergerak dengan secepat mungkin menghabisi Daegun menggunakan seluruh teknik yang dikuasainya. Teknik itu bukankah teknik yang sama untuk menghancurkan dengan purification sebelumnya? Kemudian menurut Koshingwa, ketika lawan melesatkan sebuah serangan, terdapat sebuah momentum untuk seseorang dapat segera masuk mencengkramnya, dan lengan itu pun akan segera hancur pastinya. Namun apa yang terjadi? Di mana saat itu juga Daegun segera kembali memukulnya, sama sekali tak memberinya waktu sedikit pun untuk melakukan apapun yang ia inginkan. Sehingga saat itu Hagon harus segera menyesuaikan keadaan, mencoba sedikit bersusah payah, berusaha menghindari serangan kejutan yang Daegun lesatkan. Sepertinya yang ini masih gagal juga ya. Tapi meskipun aku juga tahu seranganmu berikutnya, sepertinya masih terlalu sulit juga untuk kutahan. Dalam hati sebenarnya Hagon merasa begitu penasaran, mungkinkah teknik yang ia gunakan kuranglah maksimal, atau adanya refleks dari Daegun yang jauh lebih tinggi dari seluruh pergerakan yang telah ia lakukan. Yang tadi itu cukuplah berbahaya, karena tak hanya kemenangan saja yang Hagon incar, tapi dia selalu ingin melumpuhkan lawan. Tak masalah, tapi itu takkan mempan pada Daegun. Mendengar sepenggal obrolan yang saat ini tengah mereka lakukan, Ham Sun Jin kini mulai sedikit menjelaskan bila itu semua adalah hal yang cukup wajar, bila mereka semua tak terlalu paham mengenai adanya seluruh kondisi dan situasi pertarungan. Dengarlah, aku cukup tahu sih beberapa teknik yang mereka tunjukkan. Lalu karena aku ini seorang senior, haruskah sekarang ku ajarkan pada kalian? Sepertinya itu tak perlu, ungkap Lee Seung Hoon menolak secepatnya. Ia membuat Sunghwa si maniak teknik merasa cukup kecewa pastinya. Kemudian menurut Ham Sun Jin, saat ini An Hagon telah melewati batasan fisik dari adanya kekuatan manusia normal biasa, yang mana itu semua adalah proses penyerapan dari sebuah kondisi hyperfokus atau adanya kesadaran metakognisi. Sehingga saat ini An Hagon sedang memaksimalkan seluruh potensi dari otaknya, memaksimalkan seluruh kemampuan maupun fisik yang dimilikinya. Ya, semua itu untuk melampaui seluruh adanya batasan yang ia punya pastinya. Maka menggunakan hyperfokus dalam keadaan immersion zone adalah sebuah langkah untuk seseorang mampu melepaskan seluruh performa puncak yang dimilikinya. Dan itu semua mampu membuat sebuah refleksi, yaitu membuat sekitar menjadi terasa lambat dari waktu normal. Sehingga di titik inilah seseorang seakan sedang membalikkan bingkai-bingkai beku, memanfaatkan seluruh kemampuannya untuk mendapatkan momentum yang cukup tepat dalam memaksimalkan sebuah pertarungan yang sedang mereka lakukan. Tapi bila dia dalam immersion zone, kenapa gerakan yang ia tunjukkan masih terasa cukup lamban? Ungkap Daegun sembari terus menghindarinya, mengamati sekaligus mencari jawaban atas seluruh rasa penasaran di hatinya. Hingga tak lama berselang, sebuah gerakan yang menyerupai anaconda kini kembali melesat maju, berusaha menjangkau target di depannya dan berusaha menghancurkan Kwon Daegun secepatnya. Namun saat itu Daegun segera menepisnya, mampu menahan serangan cepat tersebut dan berusaha menghalaunya. Hingga di suatu titik An Hagon kembali melancarkan tekniknya, berusaha mengunci salah satu tangannya dengan seluruh kekuatan yang ia punya, dan akhirnya di mana sebuah pukulan kuat kini segera menjemputnya. Tapi lagi-lagi Kwon Daegun masih tetap mampu menghindarinya, yang mana itu semua terus memaksa An Hagon untuk memaksimalkan sebuah celah dari banyaknya serangan kuncian yang ia lakukan. Hingga tak lama dari situ adanya sebuah counter cepat kini coba Daegun lesatkan, mencoba menyingkirkan An Hagon yang masih terus berjuang untuk sekali lagi mampu mendesaknya. Karena saat itu Hagon terus melancarkan cengkramannya di akhir seluruh serangan yang Daegun punya. Ya, saling mengcounter gitu deh pastinya. Hingga di suatu titik Daegun kini berhasil mengusirnya, mampu menghentikan seluruh rentetan gerakan aneh yang dimilikinya. Kemudian menurut Daegun, ini semua cukuplah memuakkan, mencoba terus menempel di sekitarnya dan melekatkan diri di setiap waktu pertarungannya. Ya, lebih menyebalkan dari Go Sunghwa pastinya.
Namun di balik itu semua, terdapat sebuah perubahan yang ia analisa, yaitu naiknya gerakan refleks, kecepatan maupun reaksi, dan kemampuan fisiknya kini telah berubah tak seperti sebelumnya. Setelah sedikit kuamati, sekarang apa kau dalam kondisi imersi? Tanya Kwon Dae-gun mengamati situasinya. Imersi? Apa itu sebenarnya? Tak lama berselang, Sun Jin segera menunjukkan reaksinya, merasa cukup terkejut bila adanya seorang anak kelas 1 memahami sesuatu hal yang tak biasa. Ini jelas tak hanya kebetulan, kau terlihat cukup lama memanfaatkannya. Terlebih, kau juga cukup mahir dan terlatih menggunakannya. Yang mana, di saat itu juga, Dae-gun masih tetap merasa sedikit janggal bila suatu ketidaksesuaian cukuplah masih terasa, baik di seluruh adanya aspek kekuatan maupun seluruh teknik yang dihasilkan. Hei, sudahlah, kau tak perlu mencari basa-basi. Bila kau memang mampu mengalahkanku, cepat hadapi aku sekarang. Ini akan menjadi semakin rumit bila tak segera kubereskan. Jadi sebenarnya apa itu immersion zone? Baiklah, mari kita buktikan. Saat sesuatu yang kau tiru itu dengan sesuatu yang sesungguhnya. Sial, kenapa bisa kalah lagi? Ini semua tak masuk di akal. Sepertinya ini benar-benar game gila ya. Apa kuhancurkan saja mesinnya sekarang? Ungkap Oh Chun Sim yang kini begitu kesal dengan seluruh permainan yang ia lakukan. Oi, ada apa ini? Anjing kecil saja bukan. Tapi kenapa kau terus menggonggong sejak tadi? Jadi apa mulai sekarang kau bisa lebih tenang ya? Ungkap pria tersebut sedikit mengancam Chun Sim atas seluruh kegaduhan yang ia ciptakan. Sementara itu, di sisi lain, pertarungan masih saja terus berjalan, di mana saat itu Dae-gun tengah memutuskan untuk jauh lebih serius dari semua pertarungan yang pernah ia lakukan. Kemudian, menurut An-ha-gun, meski saat ini Dae-gun mencoba untuk menghadapinya dengan lebih serius, itu semua tak akan mampu merubah situasinya. Bahkan setelah Kwon Dae-gun ini juga memulai untuk memasuki zona seperti apapun yang ia tunjukkan. Sudahlah, segera kau buktikan saja. Sekarang majulah dengan segenap kemampuanmu. Baiklah, sepertinya kau juga sudah mulai tak sabar seperti sebelumnya. Dan akhirnya, di mana sebuah pertarungan keras dalam kondisi immersion zone tak lagi dapat terelakkan. Di mana saat itu juga An-ha-gun bergegas maju menerjangnya dengan cukup percaya diri mengerahkan seluruh kemampuan yang ia miliki. Tak masalah, aku juga sama sepertimu, bukanlah seseorang yang suka basa-basi. Dan bounce, di mana sebuah pukulan cepat kini malah berhasil menjemputnya, menghentikan seluruh gerakannya dan berhasil mengembaskan tubuh tersebut beberapa meter mundur menuju arah sebaliknya. Sehingga saat itu An-ha-gun cukup merasa terkejut dengan seluruh gerakan cepat Kwon Dae-gun yang mampu merubah adanya semua pola serangan menjadi jauh lebih cepat dari semua gerakan yang pernah ia tunjukkan. Barusan itu, kenapa aku bisa terpukul? Tapi kenapa aku juga tak sempat melihat pukulannya tadi? Ungkap An-ha-gun yang kini mulai merasa penasaran dengan adanya seluruh situasi yang ia rasakan. Hingga tak lama berselang, Sun Jin segera mengingatkannya, berusaha menegur An-ha-gun supaya lebih serius, tak lagi memalukan seluruh martabat dari para senior kelas 3. Ia dengan lebih serius menghadapi Dae-gun pastinya. Hoi, diamlah kau babi kecil. Kau ingin kuajar juga, ha? Belum sempat selesai, perkataan tersebut dilontarkannya. Kini sebuah tendangan yang tak kalah lebih cepat segera menyambutnya, berusaha menggapai kepala dari An-ha-gun, memanfaatkan momentum dan situasinya. Namun saat itu Dae-gun sama sekali tak memberinya keleluasaan sedikit pun, berusaha secepat mungkin terus menekan dan mendesaknya. Hingga kecepatan gerakan yang Dae-gun lakukan mampu mendorong An-ha-gun untuk bergerak mati-matian hanya demi menghindari serangan demi serangan yang Dae-gun lesatkan. Sebenarnya saat itu An-ha-gun tak lagi mampu berpikir tenang karena seluruh kekuatan yang ia rasakan benar-benar di luar nalar. Meski saat itu dirinya telah mengerahkan seluruh kemampuan yang ia punya, bahkan setelah ia berjuang sekuat tenaga, sebuah kesempatan tak juga mampu untuk ia ciptakan, sehingga berakhir menghadapi adanya seluruh serangan yang datang menerjang adalah sebuah keputusan yang ia lakukan. Dan ia pun kini berusaha mengunci kaki tersebut pastinya.
Namun saat itu sebuah kekuatan dahsyat dari tendangan tersebut tak lagi mampu tertahankan, berakhir sekali lagi menembus atas seluruh serangan kuat yang Daegun berikan, sehingga semua itu pun kembali mengembaskannya, membuat dirinya ini harus kembali tersungkur di atas tanah seperti adanya beberapa pertarungan sebelumnya. Sontak itu semua membuat siapapun merasa cukup terkejut dengan sebuah pertarungan yang mereka saksikan. Dalam hati sebenarnya An Ha-gon kini semakin merasa kebingungan, merasa cukup aneh dengan sebuah gerakan tak normal yang Daegun tunjukkan. Seakan semua pertarungan ini tak berarti di matanya, meski saat ini Ha-gon juga berada di dalam zona yang pastinya akan menjadi jauh lebih mudah dalam menghadapi siapapun lawan sebelumnya. Hei, sedang apa kau berbaring di sana? Apa sekarang kau bisa melakukannya dengan lebih baik? Karena sepertinya ada sesuatu yang benar-benar ingin aku periksa. Memahami Daegun yang kini terlihat meremehkannya, An Ha-gon kembali mencoba melesatkan tendangannya, berusaha tetap menjaga jarak supaya penyesuaian kecepatan dapatlah ia lakukan. Hingga di suatu titik dirinya kini mulai mencoba kembali menyerangnya, mencoba memukul Kwon Daegun lebih cepat dari beberapa pukulan sebelumnya. Namun lagi-lagi dengan kondisi immersion zone yang Daegun miliki, sebuah serangan counter berhasil menghajar muka An Ha-gon lebih cepat dari semua serangan yang ia kerahkan. Bahkan tak berhenti sampai di situ, di mana An Ha-gon masih saja terus mencoba memaksa untuk melesatkan serangan lainnya, memberikan perlawanan penuh kepada Kwon Daegun secepatnya. Namun sekali lagi pukulan tersebut selalu mendarat lebih cepat dari seluruh serangan yang ia lakukan. Hingga di saat itu juga Ha-gon berusaha meraih tangannya, sedikit menghentikan gerakannya dan melesatkan sebuah pukulan keras kepadanya. Namun apa yang terjadi? Di waktu yang hampir serupa, dirinya ini tengah menyadari bila kecepatan serang Kwon Daegun terasa jauh lebih cepat dari seluruh sisi pengamatan yang ia lakukan. Sontak sebuah pukulan dahsyat tak lagi mampu dihindarinya, berhasil sekali lagi mengajar muka An Ha-gon dengan begitu kerasnya, membuat dirinya ini kembali terhempas beberapa meter dari posisi pertarungan sebelumnya. Cih, apa yang sebenarnya terjadi sih? An Ha-gon itu sekarang sedang dalam posisi zona. Kenapa dia bisa terdesak sampai sejauh ini? Kemudian menurut An Ha-gon, Bada Jidinga dan satu ini benar-benar seorang manusia yang tak masuk di akal. Karena Ha-gon sendiri jugalah menyadari bila serangan yang ia lesatkan selalu lebih dulu dari semua serangan yang Daegun berikan. Namun mengapa pukulan tersebut selalu mampu mendarat dengan lebih cepat dari semua serangan yang ia lesatkan? Sebenarnya ketika seseorang berada di dalam zona hyperfokus, dirinya ini akan jauh lebih mudah untuk mampu mengalahkan siapapun lawan yang dihadapinya. Bahkan hanya dengan sedikit melakukan pengamatan maupun prediksi atas seluruh pergerakan yang lawan lakukan. Dan adapun sebuah tambahan paling berguna adalah penglihatan dinamis ketika adanya seseorang berada di dalam zona, seakan waktu berada di pihaknya. Tapi aku sudah berada di dalam zona. Tapi kenapa tak sekalipun aku bisa menang melawannya? Apa yang sebenarnya terjadi sekarang? Kalau kuamati, sepertinya kemenangan pertarungan kali ini akan menjadi milik Daegun. Ya, aku setuju denganmu. Dia sudah berkali-kali mencoba membalas, tapi sekalipun nanti An Ha-gon mampu membaca gerakannya, ya aku cukup yakin hasilnya akan tetap sama sih. Tak lama berselang, Sun Jin segera menyanggahnya, merasa cukup kecewa dengan segala situasi yang dihadapinya. Seakan semua ini tak akan pernah mudah seperti yang mereka kira. Masih merasa cukup yakin bila An Ha-gon akan mampu mengalahkan Kwon Daegun dengan segenap kemampuan yang ia punya. Karena menurut Sun Jin, Ha-gon ini masih menyimpan senjata utamanya, sehingga adapun sebuah kesempatan lain pastilah akan segera datang menjemput. Aku memang melihat tinjunya, tapi semua itu datang dengan sekejap dan segera mengujamku. Sial, haruskah aku menggunakan itu? Baiklah, akan kucoba sekali lagi.
Tak lama berselang, Daegun segera mengingatkannya, seakan memberinya sebuah perintah maju supaya Anhagon segera datang menyerangnya. Memahami Daegun yang saat ini kembali meremehkannya, kini Anhagon segera melesat maju, merasa cukup percaya diri dengan seluruh keputusan yang ia miliki. Karena memilih untuk segera menahan gerakannya adalah satu-satunya kesempatan yang ia punya. Sontak ia pun kini bergegas melancarkan aksinya, berusaha menjerat Kwon Daegun seperti beberapa teknik yang dikuasainya. Sehingga di saat itu juga Daegun harus mampu menyelaraskan seluruh gerakan yang dilakukannya supaya mampu segera terbebas dari seluruh tekanan yang Hagon berikan. Dan Bams, di mana sebuah serangan tinju kuat kini berhasil mengajarnya. Sama sekali tak menghiraukan beberapa kuncian, terus melesat maju dengan seluruh kekuatan dahsyat yang Daegun lakukan. Sontak Hagon pun kini kembali terpelanting mundur, sama sekali tak pernah mengira bila Kwon Daegun lebih memilih menerjang sekaligus berhasil menghempaskannya. Berhentilah kau menempel padaku, karena itu semua sungguhlah menyebalkan. Dan akhirnya di mana pukulan tersebut berhasil merobohkannya, membuat mereka semua merasa tak percaya dengan seluruh kondisi mengejutkan yang dilihatnya. Wah, ini gila. Dia memilih mengabaikan tangkapannya dan malah memilih menghantam dengan kekuatan paksa, ungkap Kusungwa mengamati pertarungannya. Hei, kau kelas 3 yang di sana, sekarang bangunkan dia dan segera bawa dia bersamamu. Ingat, segera rawat dia, karena jika dia pingsan terlalu lama, itu akan berdampak dengan keselamatannya. Kemudian menurut Daegun, saat ini sepertinya sudah tak ada lagi sesuatu yang perlu ia amati, karena adanya kondisi imersi yang ia curigai sama sekali tak mendekati arti kata zona yang sesungguhnya. Namun, apa yang terjadi? Di mana saat itu juga sebuah serangan kejutan segera datang menyergapnya dari arah belakangnya. Tanpa sedikit pun Kwon Daegun memprediksi seluruh gerakan brutal yang Hagon lakukan. Sehingga saat itu Anhagon berhasil menjeratnya dengan sebuah teknik mematikan yang ia punya. Oi, kau bilang aku akan mati ya? Kalau begitu, matilah kau sekarang, ungkap Anhagon dengan seluruh niat membunuh atas seluruh hinaan yang ia dapatkan, membuat mereka semua cukup merasa terkejut dengan seluruh perbuatan licik yang dipilihnya. Anaconda, itulah julukan Hagon. Dia dijuluki seperti itu karena memiliki sebuah arti yang cukup sama. Ya, ku akui sih dia itu pria yang cerdik. Tapi bila dipikir-pikir lagi, kalian ini juga tahu kan apa yang akan terjadi bila seseorang telah terlilit oleh Anaconda. Sebenarnya siapapun lawan yang dihadapinya, Anaconda sendiri akan berusaha menggenggam dan meremas mereka. Karena semakin dirinya menggeliat, maka daya remasnya pun akan semakin kuat. Dan ketika mangsa tersebut tak lagi bisa bergerak, maka dilahap dan dimusnahkan di dalam pencernaan adalah satu-satunya pilihan yang menantinya. Terlebih bila mengingat tubuh berotot dan fleksibel yang dimiliki Anhagon, itu semua jelas memiliki daya maupun fungsi yang hampir serupa. Sehingga tak akan pernah ada satupun mangsa yang pernah terlilit Hagon dapat kabur dari dalam cengkeramannya. Jadi mau kalian memanfaatkan tak hadirnya Bae Sohyu, anak kelas 1 yang sombong itu akan segera berakhir di tangannya. Hei, tapi apa kau sekarang mau mendengar sedikit ceritaku? Lalu menurut Lee Seung-hoon, dirinya ini pernah menyaksikan hal yang serupa. Namun saat itu seekor jaguar yang menjadi target buruannya. Namun setelah cukup yakin bila Anaconda akan keluar sebagai pemenangnya, di saat itulah sebuah sudut lain menjadi pembuktiannya, yaitu adanya leher si Anaconda ternyata telah tergigit dan tak lagi terlihat berbahaya sama seperti sebelumnya. Jadi tolong lihat baik-baik ke sana senior. Tampaknya leher Anaconda itu sudah mulai tergigit sepertinya. Yang mana di saat itu juga ternyata Kwon Daegun tengah berhasil memberikan perlawanannya, berusaha menghancurkan leher si Anaconda dengan seluruh kekuatan yang ia punya. Sehingga saat itu sebuah suara keras sejenak memecahkan keheningan yang tercipta, diiringi dengan suara teriakan Hagon yang terlihat cukup kesakitan dengan seluruh serangan yang Daegun berikan. Maka menurut Lee Seung-hoon, semua ini adalah sebuah akhir dari seluruh perjuangan si Anaconda
adalah melawan betapa ganasnya seekor jaguar yang saat ini tengah berhasil menghancurkannya. Ia berhasil mematahkan tulang selangka milik Hakon pastinya. Ketahuilah, kau sudah terlalu melewati batas. Jika kau paham sudah kuberikan kelonggaran, seharusnya kau bersikap lebih bijaksana dengan terus berbaring di bawah sana. Dan aku pun harus berbuat seperti apa jika kau malah memilih datang dan menjadikan nyawamu sendiri sebagai taruhannya. Jadi jangan salahkan aku bila aku juga melewati batas yang kupunya. Cih, gila, melumpuhkan tulang selangka tak hanya akan melumpuhkannya sementara, tapi akan menjadikannya shock semi permanen. Lalu apa yang akan terjadi bila kemarin aku juga melewati batas ya? Tak lama berselang, Daegun kembali mengingatkan seniornya supaya segera memberikan perawatan seperti apapun perintah yang ia katakan. Dan itu semua supaya tak melebihi batas seperti apapun itu yang tak ia inginkan. Sementara itu di sisi lain, seseorang kini terlihat sedang dihajar akibat beberapa perbuatan yang mereka lakukan. Woi, mengapa kau masih saja mengajarnya? Hei, kau ini tenanglah, apa kau tak tahu siapa yang sedang kau ajak bicara? Kau sedang cari mati ya? Tak lama berselang, dirinya segera mengingatkan supaya seseorang yang terlihat cukup manis tetap diizinkan untuk terus menggonggong seperti apapun keinginan yang ia lakukan. Baiklah, aku mengerti, jadi tolong ampuni aku kali ini. Tapi apa maksudmu dengan aku menggonggong? Apakah aku ini seekor anjing? Ya, maksudku semanis itulah dirimu. Ngomong-ngomong, harus kuapakan mereka sekarang? Katakan saja, akan kubunuh bila itu memang maumu. Yang mana seseorang yang berakhir dengan menolong Oh Jun-sim dari adanya masalah sebelumnya tak lain adalah salah satu anggota dari 4 eksekutif yang ada. Seorang senior dari kelas 3 dari sekolah Gyeomryong. Dan orang ini bernama Bae Yewol. Dan sampai di sini dulu guys alur cerita The Bully in Charge di part 18. Bila kalian tertarik bisa simak cerita selanjutnya. Dan ciao.